Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Nurcayani. Perkenalkan, nama saya Nurmolinda Umar. Perkenalkan, nama saya Nur Sinta. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnamirwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Busri Arjuna. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan karakteristik antara generasi Y dan generasi. Rasa percaya diri, optimistis, ekspresif, dan bebas menyukai tantangan tercermin dari generasi ini. Terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda dari yang lain. Mereka benar-benar menggunakan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru, menyukai suasana kerja yang santai, dan mampu mengerjakan beberapa hal secara bersamaan atau multitasking. Mereka termasuk peduli terhadap gaya atau style dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Sayangnya, generasi ini gampang bosan dan loyalitasnya dalam urusan pekerjaan terbilang rendah. Generasi milenial memiliki karakteristik optimistik, idealis, individualis, tumbuh besar saat era digital mulai berkembang, mencari pekerjaan yang sesuai passion dan mudah bosan. Sementara itu, gambaran lingkungan kerja yang disukai ialah yang fleksibel, suasana kantor yang kekeluargaan, selalu ada tantangan baru, dan mampu bekerja sama baik dengan rekan-rekan sekantor. Sosmed yang digunakan umumnya Facebook, Twitter, dan Instagram. Sharing karena kebutuhan sosial dan menggunakan sosmed untuk menunjukkan eksistensi diri. Pola pikir generasi milenial dapat dikatakan cenderung idealis. Jika ada aturan yang tidak sesuai, maka tak ragu untuk ditinggalkan. Lahir saat penggunaan komputer, internet, dan smartphone sedang marak. Tak heran jika generasi ini akrab dengan penggunaan teknologi digital serta media sosial. Generasi ini memiliki pemikiran yang terbuka, spontan dalam mengungkapkan yang dirasakan dan dipikirkan. Mereka adalah generasi paling terhubung, terdidik, dan termutakhir. Nah, generasi ini lahir saat teknologi sedang berkembang pesat, seperti cenderung menginginkan segala sesuatu yang serba instan. Lalu, juga memiliki karakteristik kurang berambisi untuk bisa sukses, tapi sangat cepat beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Untuk kehidupan sosial media, generasi ini umumnya menggunakan Instagram sebagai satu-satunya platform sosial media mereka. Generasi ini punya kredibilitas tersendiri untuk membangun citra diri melalui apa yang dikembangkan di sosial medianya. Perbedaan generasi Y dan generasi Z. Yang pertama yaitu attention span yang rendah. Generasi Z lahir di kala internet dan media sosial yang sudah menjadi bagian dari keseharian kita, dan dari kecil mereka terbiasa menggunakan gadget serta menerima arus informasi terus-menerus dari media sosial dan internet. Yang kedua yaitu terbiasa multitasking. Meskipun lebih sulit fokus dibandingkan milenial, namun generasi Z lebih terbiasa multitasking. Mereka terbiasa mengerjakan tugas namun masih tetap bisa sambil mendengarkan lagu atau mengecek ponsel, atau bisa menonton serial televisi. Perbedaan karakteristik antara generasi Y dan generasi Z selanjutnya adalah generasi Z lebih berani wirausaha. Sebagian milenial lebih nyaman memilih jalur karir sebagai pegawai di sebuah perusahaan, sementara sebagiannya lagi lebih berani membuka usaha sendiri sebagai entrepreneur. Kultur dan entrepreneurship semakin kuat di generasi Z karena mereka telah melihat banyak orang yang sukses karena berwirausaha, dan selanjutnya mereka juga menginginkan ruang lingkup kerja yang independen dan tidak kaku. Selanjutnya, generasi Z berpikir dan berpandangan lebih global. Generasi Z adalah generasi yang lahir ketika sistem internet dan jaringan global sudah tertata mapan dan dunia sudah semakin dekat berkat internet. Generasi Z terbiasa menerima informasi dari mancanegara. Rata-rata generasi Z memiliki ponsel pertama mereka pada umur 10 tahunan, di mana tak heran maka generasi Z memilih smartphone adalah alat komunikasi mereka, di mana mereka menghabiskan waktu 3 jam per hari di gadget mereka. Yang selanjutnya adalah generasi Z dipandang sebagai generasi yang lebih realistis, sementara generasi milenial dipandang sebagai generasi yang lebih idealis. Generasi milenial dianggap generasi yang berpandangan optimis karena mereka ini tumbuh besar ketika ekonomi masih dalam keadaan yang stabil.
serta pada saat itu reformasi membawa harapan yang baru bagi kehidupan yang lebih baik. Banyak yang memperkirakan bahwa generasi Z ini akan tumbuh menjadi generasi yang lebih baik, yang paham akan pentingnya berinvestasi untuk jangka yang panjang dibanding dengan generasi milenial yang menyusun semangat YOLO, yaitu You Only Live Once. Gen Z lebih suka kerja mandiri. 70% Gen Z mengaku mereka percaya kalimat, kalau kamu ingin sesuatu berjalan dengan baik, kamu harus melakukannya sendiri. Ketika dibiarkan opsi untuk mengatur meja kerja, milenial cenderung menyusun meja kerja tersebut melingkar agar lebih mudah berkolaborasi, sementara Gen Z akan lebih kompetitif dengan rekan kerja mereka dan punya mental yang lebih kuat. Yang terakhir yaitu menyimpan info pribadi. 70% Gen Z mengaku lebih bersedia membagikan informasi personal ke binatang peliharaan dibanding dengan atasan mereka. Sebagai generasi pionir digital, milenial menggunakan media sosial untuk membagikan opini, pemikiran, update kehidupan mereka sehari-hari. Gen Z justru cenderung lebih suka dan memikirkan ulang informasi yang ingin mereka bagi ke dunia maya. Itu sebabnya Gen Z lebih tertarik dengan aplikasi seperti Snapchat karena konten di dalamnya punya batas waktu yang lebih singkat dibanding jejak-jejak virtual yang akan terus ada di Twitter atau Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.